Felix Guirola, warga Havana, Kuba berusia 51 tahun ini tiba-tiba jadi pusat perhatian saat sedang mengendarai sebuah sepeda. Hanya mengendarai sepeda, lalu jadi tontonan warga. Kok bisa ya? Ya bisa lah, karena sepeda yang dikendarai Felix memiliki tinggi lebih dari 12 kaki. Sekarang ada di Alhamdulillah Wihara Amur Fahumi. Nah, ini adalah tempat bersembahyangnya umat-umat Buddha yang lagi membuka acara Idul Fitri. Selamat sore semuanya, Believers. Jangan lupa, apa kabar hari ini? Sehat, baik, masih tetap senyum. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi barengan sama Kulek Wibo. Setiap hari Senin sampai Jumat Kulek bakal nemenin dan ngasih video-video, informasi-informasi yang unik-unik dan juga yang lucu-lucu tetap di Sindo TV luar biasa. Nah, yang jelas nih, ini sekarang lagi ada di Alhamdulillah Wihara Amur Fahumi. Ini yang di belakang gue ada 3 rupang yang berbeda-beda. Yang tengah ini adalah rupang Siddhartha Gautama. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah rupang Amitabha. Dan yang sebelah kiri ule ini adalah rupang Baisaja Guru. Yang ketiganya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli dalam pengobatan, ada yang ahli semuanya, ada yang pasti. Dan dulu dia pengen tahu lagi lebih dalam lagi mengenai informasi yang ada di sini. Unik dan kemana-mana nih. Tonton dulu nih, ada video yang unik, ada video yang lucu, lucunya kayak Pikachu, asiknya kayak dikasih, santainya kayak di pantai. Tak, jis, ntar, tonton dulu nih, tak jis, ntar. Pernikahan massal. Pernikahan massal ternyata tak hanya terjadi di Indonesia loh pemirsa. Di Peru, tepatnya pada hari Valentine kemarin, lebih dari 100 pasangan calon pengantin mengikuti acara nikah massal yang digelar di wilayah San Miguel, Kota Lima. Setidaknya ada 103 pasangan bahagia yang mengikuti acara nikah massal ini. Acara nikah massal ini turut didukung oleh Wali Kota San Miguel, Antonio Bles, yang memberi kata sambutan terhadap para pasangan calon pengantin. Selain acara nikah massal, acara ini juga digelar pertunjukan musik dan pembacaan puisi tentang cinta. Para pengantin pun mengaku sangat senang bisa mengikuti acara nikah massal ini. Menurut mereka, hari nikah massal ini merupakan hari cinta. Para pasangan ini menerima sertifikat pernikahan mereka yang disahkan oleh pemerintah Kota Lima. Pernikahan massal adalah hal umum di Peru. Acara ini digelar pemerintahan lokal untuk membantu pasangan yang menikah namun tidak memiliki biaya. Selamat sore, Dek Ule. Lagi ngapain? Di Ko Sulaiman. Iya betul. Nah, ini kebetulan saya lagi datang ke altar Buddha di sini di wihara. Iya. Wihara mana kok? Wihara Amur Fahumi. Iya. Sekali tepatnya ada di karetnya. Iya. Terus unik Chris. Tadi gimana? Videonya udah unik belum? Udah lucu belum? Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua di sini ya. Nah, yang jelas di sini nggak boleh bercanda-bercanda bener kok. Betul, karena uang sakral ya. Uang sakral. Tapi kalau boleh tahu nih kok, ini kan sebentar lagi ini dalam menjelang tahun baru Imlek. Imlek, tahun baru Cina. Nah, Ulek pengen nanya, maksudnya sendiri dari tahun baru Imlek atau tahun baru Cina itu apa sih kok? Oh, jadi gini, tahun baru Cina atau Imlek itu jadi identik dengan di negara leluhur Tiongkok sana musim dengan musim. Tahun baru Cina dengan musim semi. Musim semi. Jadi segala-galanya tanaman itu berbuah panen. Jadi waktu tahun baru Imlek itu kayak buah-buahan hasilnya lebih banyak, lebih besar-besar. Bunga-bunga juga lebih bersemi ya. Lebih bunganya keluar. Iya, keluar. Kalau ya. hasil perkebunan dan perikanannya? Perikanan identik dengan di sini dengan ikan bandeng. Biasanya kalau pas Imlek kan ikan bandengnya besar-besar, gede-gede. Pas waktu Imlek itu banyak lagi. Iya. Tapi nah kalau misalnya dibandingin hari-hari biasa. Makna Imlek sendiri untuk kaum Cina itu apa? Ya itu maknanya sendiri ya artinya ya tahun baru lah ya. Tahun baru ya. Hari yang pergantian baru. Tahun dan bulan
tanggal bulan itu tahun kalender lunar. Apa kalender lunar apa? Kalender lunar ya kalender yang diinikan di sana di Tiongkok. Jadi tahun baru Imlek itu akan selalu berpatokan pada kalender lunar. Iya, lunar. Kalau kalender dari Imlek. Tiongkok. Iya, Imlek. Kalau makanan ataupun sesuatu yang identik dengan Imlek itu apa aja sih biasanya? Biasanya kue keranjang. Nah, itu selain itu ya pokoknya makanan yang enak-enak lah. Ya nggak, biasanya kue lapis, bolu-bolu gitu kan. Selain dengan kue keranjang makanan, ada lagi satu angpau. Angpau ya. Angpau, iya betul. Siapa tahu nanti mudah-mudahan saya Iya. dibagi angpau ya kok ya. Tapi sebelumnya nih Unikers sebelum boleh dibagiin angpau. Nah Unikers tonton dulu nih video yang lebih lucu, lebih asik, lebih santai kayak apa. Iya. Ini Bagaimana? Gimana kalau kita Video. Keluar. Kita Oke. tonton dulu video ya. Oke. Nikah masal hewan. Pernikahan massal di Peru adalah hal umum. Acara tersebut digelar untuk meringankan beban bagi pasangan kurang mampu yang ingin menikah. Akan tetapi, bagaimana ya Unikers kalau yang menikah adalah para hewan? Apakah hal umum juga? Hehehe. Seperti yang terlihat di acara pernikahan massal hewan peliharaan pada hari Valentine lalu. Kelinci, landak, kucing, dan anjing mengikat tali pernikahan secara bersamaan di acara Pet Valentine 2015. Setidaknya acara ini diikuti lebih dari 20 hewan. Selayaknya manusia, para hewan ini mengenakan gaun putih dan tuxedo hitam untuk menikah. Duh, lucu-lucu banget ya pemirsa. Acara nikah massal hewan ini digelar agar para majikan lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan mereka. Acara ini juga bertujuan memberi edukasi terhadap orang-orang mengenai pentingnya merawat hewan peliharaan mereka. Para majikan hewan ini menerima sertifikat pernikahan dari distrik San Isidro dan juga cetakan cakar milik hewan mereka yang menikah. Kira-kira mas kawinnya apa ya pemirsa kalau nikah massal hewan ini? Nah, kalau udah keluar dari altar Buddha ngomongnya udah boleh biasa Boleh. keras ya kok ya. Iya, boleh. Tapi ngomong-ngomong kok, tadi kan kita ngebahas soal angpau nih. Iya. Nah, angpau itu yang gimana sih? Saya belum pernah tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Mau tahu nggak? Mau dong? Oh. Ini namanya angpau. Oh ini angpau? Iya. Oh yang gini? Iya. Oh yang kayak gimana lagi sih kok bentuknya coba ada lagi nggak? Bisa Kurang. Enggak kurang. Kurang. kayaknya. Wah. Oh, Mau masih lagi? ada. Mau lagi lah. Nah, Oh yang gini? angpau. Oh ini angpau? Iya. Ada lagi? Ada lagi. Buset. Waduh, nanya terus Saya nih. belum pernah tahu kok. Oh ada lagi? Mau lagi? Mau lah. Wah iya. Mau lagi? Ada lagi? Ada masih. Lagi Mau ada lagi? Habis sudah. Habis semua yang Wah, begini. udah habis. Dapat 5 nih dari Coach Sulaiman tuh. Iya. Matur suwun kamsia Iya. kamsia. Kamsia. Tapi ngomong-ngomong, ini boleh saya buka? Boleh, boleh. Iya lumayan nih buat Boleh, beli. boleh. Iya boleh. Boleh, Saya boleh. buka nih, boleh. Boleh, silakan. Ngintip dulu tapi nanti dulu dah. Biar Unikers juga ini apa? Surprise. Oh, iya. Makanya Unikers sebelum Ule buka nih, ini Unikers tonton dulu nih. Ada video yang lucu kayak Pikachu, yang asik kayak dikasih, yang santai kayak di pantai. Nah, kalau di sini boleh kok. Boleh. Entah, Entah, encis, entik, enter. Coba. Entah, encis, enter. Ya. Begini. Entah, entah, encis, enter. Entah, encis, enter. Entah, encis, enter. Nah, coba sih. Entah, Entah, encis, enter. Entah, encis, enter. entah, encis, Enter. enter. Iya. Enter. Sepeda tinggi. Felix Guirola, warga Havana, Kuba berusia 51 tahun ini, tiba-tiba jadi pusat perhatian saat sedang mengendarai sebuah sepeda. Hanya mengendarai sepeda, lalu jadi tontonan warga. Kok bisa ya? Ya bisa lah, karena sepeda yang dikendarai Felix memiliki tinggi lebih dari 12 kaki. Udah kayak atraksi di sirkus ya pemirsa, hehehe. Felix mengaku setiap hari dia menggunakan sepeda tingginya untuk beraktivitas.
Setiap kali Felix melewati jalanan kota Havana, langsung menjadi perhatian warga sekitar. Menurutnya, selain bisa menghindari kemacetan, dengan sepeda tingginya dia bisa menikmati pemandangan kota Havana dari ketinggian. Felix membangun sepeda tinggi miliknya dari rongsokan rangka sepeda yang dimilikinya di bengkel kecil di rumahnya. Dia berharap suatu saat ingin melakukan perjalanan dengan sepeda tingginya ke Amerika Serikat dan bertemu Richie Trimble, tokoh yang memulai usaha sepeda tinggi di Amerika Serikat. Kedepannya, Felix berambisi ingin membuat sepeda yang lebih tinggi lagi, yakni sekitar 18 kaki. Aduh, gimana ngendarainnya tuh, Mas? Cari cepit. Bocah asal Cina ini mengalami nasib malang Unikers. Salah satu jarinya tersangkut di knop pintu sehingga butuh bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas berupaya membebaskan jari sang bocah dengan menggunakan tang. Namun ternyata cara tersebut semakin menyakiti jari si bocah. Petugas akhirnya terpaksa menggunakan gergaji listrik untuk menghancurkan knop pintu agar jari si bocah terbebas. Setelah beberapa saat, tangan si bocah pun terbebas dan dia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Menurut petugas, jari si bocah terjepit knop pintu saat sedang bermain-main di toko perkakas tanpa diawasi oleh orang tuanya. Nah, kejadian seperti ini harus jadi pelajaran orang tua nih. Jika sedang bepergian keluar dan membawa anak, si anak harus tetap diawasi ya. Semoga saja kejadian seperti ini gak terulang lagi. Menari non-stop. Menari merupakan hal yang biasa dilakukan semua orang. Namun menari selama 35 jam, tak semua orang tentu bisa melakukannya. Seperti yang digelar di Thailand. Sebanyak 9 pasangan penari berpartisipasi dalam kontes tari maraton terlama di dunia. Selama 35 jam, 1 menit 1 detik, para peserta menari harus menari tanpa henti. Wah, apa tidak kecapean ya pemirsa? Kontes tari ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang dicetak oleh pasangan penari asal Meksiko di tahun 2008. Selama menari, para peserta harus mengkombinasi beragam tarian, termasuk rumba, waltz, dan cha-cha. Menurut peraturan, para peserta harus terus menggerakkan kaki mereka selama lebih dari 35 jam dan hanya boleh berhenti selama 30 detik di setiap lagu yang diputar. Beberapa peserta mengaku kaki mereka kesakitan setelah melakukan tarian selama 35 jam ini. Namun mereka sangat senang bisa menjadi peserta untuk menari terlama di dunia. Gak apa-apa ya Mbak, Mas kakinya sampai sakit. Yang penting kan bisa masuk rekor dunia. Hehehe. Festival lumpur. Lupakan pakaian rapi, lupakan perilaku sopan. Karena di festival yang digelar di Brazil ini, saatnya bagi Anda untuk berkotor-kotor ria. Ya, ini adalah festival jalanan Bloco da Lama. Di festival ini, para peserta diharuskan membaluri tubuh mereka dengan lumpur pantai. Sambil mandi lumpur, para peserta juga menari sambil bernyanyi bersama. Tak hanya itu Unikers, beberapa di antara mereka juga hanya berjemur dengan lumpur di sekujur tubuh mereka. Festival Bloco da Lama sendiri berasal dari bahasa Portugis yang memiliki makna partai lumpur jalanan. Konon, festival mandi lumpur ini mulai muncul pada tahun 1986 setelah beberapa pemuda lokal